Allahu Allah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian kitab Nahwu At-Tatbiqi karya daripada Syekh Khalid Abdul Aziz. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kalimat, yang mana kita baru sampai kepada kalimat isim. Ya, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Dan pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kalimat isim beserta tanda-tandanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat fi'il beserta pembagiannya dan juga tanda-tandanya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan al-fi'lu. Pembagian kedua daripada kalimat dalam bahasa Arab adalah kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, yaitu kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri, waqtaronat bi ahadil azminati thalathah, dan kalimat tersebut berbarengan dengan 3 waktu, ya, atau waktu yang 3. Di sini saya jelaskan makna fi'il. Ya, fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri. Ya, ini sama dengan definisi kalimat isim pada pertemuan sebelumnya. Tapi yang membedakan adalah di belakangnya, yaitu waqtaronat bi ahadil azminati ats-tsalatsah. Dan berhubungan atau berbarengan kalimat tersebut dengan salah satu dari 3 waktu. Ya, salah satu dari 3 waktu. Di sini disebutkan 3 waktu tersebut adalah al-madi, ya ini ya di catatan kakinya. Al-madi wal hal wal mustaqbal. Ya, jadi zaman madi atau yang telah lampau, al-hal zaman sekarang, waktu sekarang, al-an, ya, wal mustaqbal, dan waktu yang akan datang. Ini dia yang dimaksud dengan 3 waktu. Ya, jadi kesimpulannya, kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna untuk dirinya sendiri dan dia terkait dengan waktu. Nah, waktunya itu nanti ada diperinci, ada 3. Nah, kita masuk kepada contoh, ya. Contohnya adalah kataba. Kataba ini artinya menulis. Ya, kataba ini artinya menulis. Kita kembali kepada definisi. Kataba ini adalah kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri, yaitu ketika kita, ya, bimujarrodin nutqi biha, dengan mengucapkan kataba saja kita lalu muncul di benak kita makna menulis, ya, makna menulis. Nah, kemudian berikutnya dia terkait dengan waktu. Kita lihat kataba ini maknanya apa? Kalau dalam terjemah singkatnya itu adalah menulis, ya, tetapi di sini terkait dengan waktu. Kapan dia menulis? Kan begitu kalau waktu itu. Maka di sini disebutkan yadullu 'alal kitabati fil madi. Kataba itu menunjukkan atas kejadian atau pekerjaan menulis fil madi di masa lampau. Ya, jadi kataba di sini artinya telah menulis, ya, karena menggunakan bentuk madi.
di masa lampau. Jadi inilah salah satu dari 3 waktu yang disebutkan di definisi ini, yaitu zaman madi atau telah, ya, telah dilakukan. Kemudian yang kedua contohnya adalah yaktubu. Yaktubu juga artinya menulis, ya, tetapi karena dia fi'il, dia pasti terkait dengan waktu. Coba kita lihat, yaktubu maknanya adalah yadullu alal kitabati fil hal. Yaktubu menunjukkan kejadian menulis atau pekerjaan menulis itu fil hali di masa sekarang, atau bisa kita sebut yaktubu itu dengan sedang menulis, ya, sekarang alan. Nah, sedangkan yang terakhir, ya, uktub, kita geser dulu. Uktub di sini ya, uktub ini juga sebenarnya artinya sama, ya, kata makna dasarnya adalah menulis, tetapi kita lihat apa maksudnya. Uktub di sini ya dulu alal kitabati fil mustaqbal, menunjukkan pekerjaan menulis itu di masa yang akan datang, ya. Maka inilah fi'il. Jadi fi'il itu ada kesamaan dengan isim dari segi definisi, yaitu sama-sama menunjukkan makna untuk dirinya sendiri. Tetapi perbedaannya dengan kalimat isim adalah kalimat fi'il memiliki atau terkait dengan waktu, yang mana waktu di sini ada 3 jenis, ya, waktu madi atau lampau, kemudian hal sekarang, dan mustakbal yang akan datang. Nah, ini dia kalimat fi'il. Kemudian ini saya tegaskan kembali, uktub ini, ya, artinya adalah tulislah, ya, tulislah. Maka ketika ada perintah tulislah, otomatis dia belum menulis dan akan ditulis di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, ini 3 zaman pada kalimat fi'il, ya, zaman lampau, zaman sekarang, dan yang akan datang. Baik, saya kira cukup untuk definisi kalimat fi'il. Sekarang aqsamul fi'il, pembagian fi'il. Yanqasimu al-fi'lu ila 3 aqsam. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian, ya, madin wa mudhari'in wa amrin, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ya, kita jelaskan satu-satu dari ketiga pembagian ini. Yang pertama adalah fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum, yaitu fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu perkara atau peristiwa yang terjadi, ya, saya ulangi, fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi, ya, sebelum waktu berbicara. Ya, ketika seseorang pembicara atau mutakallim itu berbicara, itu kejadiannya sudah dilakukan, ya, atau pekerjaannya itu sudah terjadi, gitulah. Ya, jadi saya ulangi lagi, al-madi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum, yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan atas pekerjaan yang terjadi sebelum seseorang itu berbicara. Jadi misalnya orang itu sudah makan, ya, sudah makan. Dia bilang akal tuh, saya sudah makan. Nah, ketika dia bilang akal tuh, maka dia itu sebenarnya makannya itu sudah selesai, ya, akal tuh itu sudah makan, ya. Jadi itu namanya fi'il madhi. Jadi pekerjaannya itu telah terjadi, ya, sebelum dia itu berbicara. Contohnya di sini adalah
kataba. Ya, kataba itu artinya telah menulis, fahima telah faham, dakhala telah masuk, kharaja telah keluar, istaghfara telah meminta ampun atau meminta maaf. Nah, ini fi'il madhi. Sekarang kita kenali tanda dari fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi itu ciri-cirinya apa sih sehingga kita tanpa mengetahui maknanya bisa memahami atau bisa mengerti bahwa itu adalah fi'il madhi. Alamatuhu, ya, cirinya adalah ayyasluha li an tattasila bihi ta'ut ta'nifi as-sakinatu. Ya, dia, ya, fi'il madhi itu secara lafadz itu pantas atau bisa menerima atau bersambung dengan ta ta'nis sakinah. Ya, dengan ta ta'nis sakinah. Apa itu ta ta'nis sakinah? Baik dalam catatan kakinya. Oh, bukan. Ya, ta ta'nis sakinah itu adalah kalau di dalam tasrif lughawi, ya, itu berada di urutan keempat. Ya, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat setelah itu. Nah, yang menunjukkan kepada mu'annas ghaibah, ya, yang menunjukkan pada mu'annas ghaibah atau seorang perempuan ghaibah, ya, yang menjadi orang ketiga. Biar lebih jelas kita lihat contohnya, ya, yang berhubungan dengan ta ta'nis sakinah. Contohnya mana di sini? Oh, nggak ada contohnya. Ya, contohnya saya tuliskan di sini. Misalnya kataba, ya, kataba ini dia bisa menerima ta ta'nis sakinah. Kita tulis kataba. Ya, kita tulis kataba dulu. Nah, dia bisa menerima ta ta'nis sakinah yaitu katabat. Begini. Katabat, ya. Kalau kataba itu artinya telah menulis seorang laki-laki. Kalau katabat telah menulis seorang perempuan. Nah, maka karena kataba ini bisa menerima ta ta'nis sakinah, maka dia termasuk, ya, fi'il madhi. Coba kita kiaskan dengan contoh lain. Fahima, fahimat, dakhala, dakhalat, khoroja, khorojat, istaghfara, istaghfarat, dan seterusnya. Maka ketika kalian menjumpai fi'il yang patut atau pantas, ya, dan bisa menerima ta ta'nis sakinah, maka hukumilah fi'il tersebut sebagai fi'il madhi. Oke, itu dia pembagian fi'il yang pertama. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Astagfirullah. Ya. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dahu. Kita garis bawah, ya, fi zamanit takallum au ba'dahu. Jadi fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kepada kejadian atau pekerjaan yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Saya ulangi, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan atau yang terjadi ketika seseorang itu berbicara atau setelah orang itu berbicara. Ya, fi zamanit takallum au ba'dahu. Contohnya di sini adalah yaktubu. Yaktubu artinya, arti dasarnya adalah menulis, ya, pekerjaan menulis, tetapi dia termasuk fi'il mudhari', maka maknanya bisa dua, ya, fi zamanit takallum maknanya atau ba'dahu, dia bisa sedang menulis atau akan menulis, ya. Ya, kalau dia ngomongnya sambil menulis berarti fi zamanit takallum, dia mengerjakan sesuatu, ya, atau dia berkata kemudian dia sambil mengerjakan sesuatu itu, berarti ya sekarang lah bahasanya, ya, al-an atau al-hal, sekarang. Sedangkan ba'dahu atau ba'da takallum berarti dia akan, ya,
yaktubu itu akan menulis. Ya, itu maknanya. Termasuk juga yaqra'u. Yaqra'u ini bisa artinya sedang menulis atau akan menulis. Yadkhulu sedang masuk atau akan masuk. Yakhruju sedang keluar atau akan keluar. Yastaghfiru sedang memohon maaf atau akan memohon maaf. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi bedanya dengan fi'il madhi apa? Ya jelas beda. Kalau fi'il madhi itu terjadinya pekerjaan itu setelah ya waktunya setelah berbicara. Sebelum berbicara, Masya Allah. Sebelum berbicara pekerjaannya sudah dilakukan. Sedangkan fi'il mudhari itu adalah pekerjaan yang terjadi ketika orang itu berbicara atau setelah orang itu berbicara. Ya, jadi secara gampangnya adalah kalau madhi itu telah dilakukan, kalau mudhari itu sedang atau akan. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia pengertiannya. Al-mudhari'u shalihun lil hali wal istiqbal. Ya, mudhari itu bisa bermakna waktunya ya, ini berbicara masalah waktunya, bisa bermakna waktu sekarang, hal, wal istiqbal atau yang akan datang. Ya, yaktubu contohnya di sini ya, yaktubu Zaidun al-an. Yaktubu Zaidun al-an. Zaid ya, yaktubu sedang menulis. Siapa Zaid? Zaid al-an sekarang ya, dalam waktu sekarang. Fi'il yaktubu di sini huna, fi'il yaktubu huna lil hal itu menunjukkan makna sekarang ya. Karena apa? Liwujudi qarinatin tu'ayyinuhu lidzalik. Karena adanya qarinah. Qarinah itu sesuatu yang membersamai di dalam jumlah tersebut, yaitu yang menentukannya menjadi hal, yaitu al-an. Al-an itu artinya sekarang. Maka yaktubu di dalam jumlah yaktubu Zaidun al-an, maka dia bermakna fi'il mudhari yang hal sekarang. Kemudian contoh yang berikutnya adalah saufa yaktubu Zaidun. Zaid akan menulis ya. Saufa itu maknanya akan ya. Al-fi'lu yaktubu huna, fi'il yaktubu di sini ya, lil istiqbal, maknanya adalah untuk yang akan datang. Jadi belum atau tidak sedang dia lakukan. Kenapa bisa menunjukkan makna istiqbal? Karena adanya qarinah, liwujudi qarinatin tu'ayyinu lidzalik. Karena adanya qarinah ya yang membersamainya, yang menjadikannya itu istiqbal, yaitu apa? Saufa. Saufa itu maknanya akan ya. Jadi dia itu menunjukkan makna istiqbal. Nah, ini kemudian lalu bagaimana jika nggak ada qarinahnya? Nah, kita lihat ada catatan kaki di sini ya. Bagaimana kalau tidak ada qarinah? Ini dikatakan in wujidat qarinah ya di sini. In wujidat qarinatun tu'ayyinu zamanul mana sih? Tu'ayyinu. In wujidat qarinatun tu'ayyinu zamanal mudhari'i lil hal kana lil hal. Jika ditemukan qarinah yang menentukan zamannya mudhari' untuk hal, maka dia menjadi hal. Nah, seperti tadi ya, ada qarinah berupa lafadz al-an yang maknanya sekarang, maka dia berarti mudhari'nya bermakna sekarang. Wa in wujidat qarinatun tu'ayyinuhu lil istiqbal kana lil istiqbal. Tapi jika ada qarinah yang menjadikan mudhari' itu bermakna istiqbal, maka waktunya adalah istiqbal pada fi'il mudhari' tersebut atau yang akan datang. Nah, ini clear ya, jika ada qarinah yang menunjukkan hal atau sekarang, maka mudhari' itu dianggap sekarang pekerjaannya. Tetapi kalau kemudian ada qarinah yang menjadikannya itu istiqbal, juga sama, dia harus dianggap istiqbal. Tetapi permasalahannya bagaimana jika tidak ada qarinah sama sekali? Ya seperti tadi ya, ada yaktubu doang, ada yaqra'u, ya yakhruju. Itu kan kemudian nggak ada qarinah seperti contoh di atas tadi. Nggak ada al-an, nggak ada saufa ya. Maka
ketika begitu bagaimana? Fa'illam tujad qarinatun tu'ayyinuhu li ahadihima, ya maka jika tidak ditemukan qarinah yang menentukan antara keduanya baik hal maupun istiqbal, kana lil hali 'ala rajih, maka jika seperti itu menurut pendapat yang lebih unggul fi'il mudhari itu dikategorikan sebagai waktu hal, ya, mengandung makna zamanul hal atau waktu yang sekarang, ya. Jadi contohnya misalnya ada yaqra'u, fi'il mudhari yaqra'u tidak ada qarinah yang menjadikannya itu istiqbal atau hal, maka menurut pendapat yang lebih kuat di sini dia dianggap memiliki zaman hal atau sedang. Nah, untuk melihat lebih lengkapnya di sini penulis mengarahkan kita untuk membuka kitab Ham'il Hawami' lis-Suyuti. Oke. Baik, kita kembali lagi ke atas. Ya, itu tadi fi'il mudhari, ya. Jadi fi'il mudhari itu memiliki dua zaman, yaitu zaman hal atau sekarang dan istiqbal atau yang akan datang. Alamatuhu, sekarang tandanya fi'il mudhari. Alamatuhu, fi'il mudhari punya tanda, astagfirullah. Fi'il mudhari punya tanda. Apa tandanya? Yaitu ayyasihha wuqu'uhu ba'da lam au sin au saufa. Ini garis bawahi. Ya, jadi tanda fi'il mudhari adalah dia bisa menerima lam, ya, atau sin atau saufa. Saya ulangi, ya, tanda fi'il mudhari adalah dia bisa jatuh setelah tiga unsur ini. Ya. Fi'il mudhari itu cirinya adalah dia bisa jatuh, bisa ditulis, ya gitu dah biar lebih mudah. Bisa ditulis setelah lam atau sin atau saufa. Kita lihat contohnya. Ya, di sini ada contoh lam yalid wa lam yulad. Ada lam di sini. Ya, maka kata setelah lam di sini, ya, dia pasti fi'il mudhari. Yalid itu fi'il mudhari. Berarti ada lam lagi di sini, maka yulad juga fi'il mudhari. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi lam di sini jatuh, ya. Jatuh sebelum lam di sini jatuh sebelum fi'il mudhari. Ya, jadi setelah lam pasti fi'il mudhari. Banyak ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam apa lagi? Alam naj'alil arda mihada. Dan lain sebagainya lah, contohnya di Quran banyak. Contoh lain, ya, sekarang unsur yang kedua, ya, yang menjadi tanda fi'il mudhari adalah sa atau sin, yang maknanya ini menunjukkan yang akan, ya, sama-sama yang akan. Kemudian kita lihat sayaqulus sufaha'u minan nas. Ini ada sa, ya, sinnya. Maka sa di sini menjadi tanda bahwa kata yang berada setelah sa ini adalah fi'il mudhari, yaitu yaqulu. Maka yaqulu pasti fi'il mudhari. Ya, kemudian berikutnya ada saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya. Tadi kan ada tiga ini, ya, di sini, ya. Lam, sin, saufa. Lam sama sin sudah, sekarang saufa. Saufa menjadi tanda bahwa kalimat setelah saufa ini adalah fi'il mudhari. Maka astaghfiru adalah fi'il mudhari. Ya, ini mudah sekali, ya. Pokoknya kalau ada kalimat, ya, yang didahului dengan lam, sin, dan saufa, maka kalimat tersebut adalah fi'il mudhari. Nah, ini ada tanbih ini, ya. Baik, kita lihat. Wala budda ayyakuna mabdu'an biharfin min hurufil mudhara'ati al-majmu'ati fi anaitu. Ya. Dan fi'il mudhari itu harus diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Ya, ini ciri yang berikutnya, ya, berarti, ya.
Jadi fi'il mudhari itu pasti didahului dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mudhari'ah, yang mana huruf mudhari' ini terkumpul dalam lafadz anaitu. Wahia al-hamzatu wan nunu wal ya'u. Nah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, ini contohnya adalah aktubu. Aktubu ini didahului huruf mudhari'ah yaitu hamzah, ya, maka dia fi'il mudhari'. Naktubu, ya, naktubu ini didahului dengan nun, ya, yang maknanya kita menulis, maka naktubu ini fi'il mudhari'. Yaktubu didahului dengan ya, huruf mudhari'ah, fi'il mudhari'. Taktubu juga sama, didahului ta, dia fi'il mudhari', dan sebagainya. Baik, itu daripada tanda fi'il mudhari'. Berikutnya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Ya, fi'il amr adalah ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Yaitu fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan yang dituntut hasilnya itu ba'da zamani takallum. Ya. Saya ulangi, fi'il amr adalah, insyaallah, fi'il amr adalah ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum, yaitu fi'il yang hasil dari pekerjaannya ini, atau pekerjaannya lah ya, terjadinya pekerjaan ini dituntut setelah seseorang itu berbicara kepadanya. Ya, jadi gini. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan yang dituntut pekerjaan itu, ya, yang dituntut mulainya pekerjaan itu setelah berbicara, ya, setelah waktu berbicara. Misalnya, ya, kita paling sering mengartikan dalam bahasa Indonesia itu perintah, ya, kata kerja perintah. Jadi misalkan kita makanlah, berarti dia akan makan nanti. Jadi dituntut itu makan. Kamu akan makanlah. Ya, maka dia dituntut untuk makan. Apakah dia sudah makan? Ya, belum. Tapi dia diminta untuk makan. Ya, penuntutan inilah yang kemudian menjadi ciri khas daripada fi'il amr. Dan zamannya pastinya adalah zamannya mustaqbal, yang akan datang, karena dia belum dilakukan. Contohnya di sini adalah uktub, tulislah, iftah, bukalah, ijlis, duduklah, istaghfir, minta ampunlah. Oke, berikutnya sekarang kita masuk kepada tanda daripada kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il terkumpul pada dua perkara, majmu'u syai'ain, ya. Yang pertama adalah dalalatuhu 'ala thalab, ya. Dia menunjukkan kepada perintah atau tuntutan, ya. Seperti contohnya tadi uktub, ya, menulislah, ya, dituntut untuk menulis atau diminta untuk menulis. Kemudian, ya, ciri yang kedua, ya, dari segi penulisan ini, ya, qabuluhu ya al-mukhatabati. Fi'il amr itu bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu apa? Ya, nanti yang maknanya adalah perintah kepada seorang perempuan. Ya, misalnya di sini contohnya adalah uktub, tulislah. Hadza fi'il amrin. Ini adalah fi'il amr li'annahu yadullu 'ala thalab. Ini yadullu 'ala thalab, ya, perintah. Wa yaqbalu ya al-mukhatabati. Dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Maka bisa dikatakan fayasihu antaqula uktubi. Ya, misalnya yang diperintah itu perempuan, ya, uktubi ya Fatimah, uktubi ya Aisyah. Kalau uktub ini yang diperintahkan adalah seorang laki-laki, uktub ya Ahmad, tulislah wahai Ahmad. Ya, ini jadi ciri daripada fi'il amr adalah dua ini, yaitu yang pertama adalah menunjukkan kepada perintah atau permintaan atau tuntutan. Yang kedua adalah bisa menerima ya mukhatabah, yang mana ya mukhatabah ini adalah sebagai
tambahan ketika kita akan membuat fi'il amr yang ditujukan kepada seorang perempuan, ya, perintah itu. Oke. Nahwu qawlihi ta'ala fakuli washrobi wa qurri aina. Nah, ini coba kita lihat. Fakuli ini fi'il amr. Ya, kalau dari segi tulisannya sudah jelas ya. Fakuli ini ada ya mukhotobah, ya, fakuli. Washrobi juga sama, ada ya mukhotobah. Wa qurri juga sama, ada ya mukhotobah. Ya. Lalu dari segi maknanya itu fakuli, ya, jelas itu maka makanlah kamu, ya, wasyrubi dan minumlah dan seterusnya, ya, itu menunjukkan dia adalah fi'il amr. Oke. Fal kalimatu kuli wasyrubi, ini ada penjelasannya. Fal kalimatu kuli wasyrubi wa qurri itu af'alu amrin, termasuk fi'il amr, li'annaha dalat ala thalab, ada perintah. Wa qabilat ya al-mukhatabah, dan dia kalimat itu di atas tadi menerima ya mukhatabah. Oke. Ada catatan nih, fa in dallat al-kalimatu ala thalabi walam taqbal ya al-mukhatabati, apabila ada kalimat yang menunjukkan perintah tetapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, seperti sohin, ya, sohin itu bermakna diamlah, uskut, sohin, maka falaisat bi fi'li amrin, maka yang seperti ini, ya, tidak terpenuhi rukunnya, ya, maka dia tidak dikatakan fi'il amr, ya. Jadi rukunnya ada dua, ya, fi'il amr itu. Yang pertama adalah menunjukkan tolab, ya, dalalatuhu ala tolabi. Kemudian yang kedua adalah qabuluhu ya al-mukhatabah, ya, dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya, sekarang sebaliknya. Oh iya, terus dinamakan apa tadi sohin itu? Wa innamah ya ismu fi'li amrin. Dia disebut isim fi'il amr. Oke. Kemudian wa in qabilat ya al-mukhatabah wa lam tadullu ala talabi nahwu taqumina falaisat bi fi'li amrin wa innamah ya fi'lun mudhari. Wa innamah ya fi'lun mudhari. Jika sebuah fi'il itu bisa menerima ya mukhatabah tetapi tidak menunjukkan perintah, seperti taqumina, ya, taqumina, ya, ini ada ya mukhatabahnya, ya, ya mukhatabahnya, berarti ini domirnya antunna, ya, antunna, ya, taqumina. Maka ketika seperti ini falaisat bi fi'li amrin. Kenapa? Karena ada rukun yang tidak terpenuhi, yaitu tidak menunjukkan perintah. Taqumina, kalian wahai perempuan, ya, kalian perempuan berdiri, ya, sedang berdiri. Falaisat bi fi'li amrin. Kenapa? Karena tidak menunjukkan perintah. Tetapi dia menerima ya mukhatabah. Iya, betul, tetapi tidak menunjukkan tolab sehingga rukun fi'il amrnya tidak terpenuhi. Ya, walhasil itu dia kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri dan dia berhubungan dengan salah satu 3 zaman, yaitu zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Sedangkan pembagian fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Semuanya sudah saya jelaskan pengertian beserta tanda-tandanya. Baik, saya kira itu, ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.